Kasih dalam Yesus Kristus. Selamat malam, Suster Vincent. Selamat pagi, Ibu Cynthia. Puji syukur berkat rahmat Bapa kita yang Maha Pengasih, kita bisa berkumpul bersama untuk berdoa novena hari ke-8 kepada Santo Yosef. Pada malam ini, kita akan melanjutkan mendengarkan pengajaran dari Ibu Cynthia Leowardi. Mari kita mendaraskan doa Salam Maria 1 kali untuk memulai pengajaran malam ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Untuk Ibu Cynthia, kami persilahkan. Terima kasih Bu Linawati. Selamat malam. Malam Bu Regina, Suster, dan semua yang hadir malam ini. Terima kasih kepada Tuhan kita diberi kesempatan bertemu kembali. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan refleksi mengenai spiritualitas pribadi ya. Jadi jadikan ini tahunnya adalah tahun keluarga kudus. Kita jadikan tahun keluarga kudus ini dengan membantu keluarga kita tumbuh di dalam kekudusan. Jadi kita mempersiapkan diri kita dengan membawa keluarga kita juga hidup di dalam kekudusan dengan meniru teladan hidup dari Santo Yosef sebagai kepala keluarga untuk keluarga kudus dari Nazaret ini. Ketika Tuhan masuk ke dalam sejarah manusia, semua detail cerita itu penting sekali ya. Secara detail, Tuhan mencoba memberitahu kita sesuatu. Injil, inilah satu detail penting yang patut kita perhatikan. Ketika Tuhan mengutus kita seorang juru selamat, Dia mengutusnya melalui sebuah keluarga suci dari Nazaret. Jadi semua ini sudah ada di dalam rencana Tuhan dari awalnya, dari Tuhan menciptakan manusia. Sehingga dari Tuhan menciptakan bumi ini, jadi kita melihat begitu indahnya rencana Tuhan mengirim putra satu-satunya yang dikasihinya, yaitu Yesus, ke dalam keluarga kudus dari Nazaret dengan mempersatukan Santo Yosef dengan Bunda Maria. Tuhan bisa saja memilih cara lain. Mungkin Yesus bisa saja tiba-tiba hadir di bumi ini ya. Ya seperti ya kita katakan, tanpa harus melalui siapa-siapa. Karena Tuhan kan serba bisa memberikan segala-galanya. Ya, seperti pahlawan super dari planet lain. Itu semua bisa terjadi. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Semua sudah ada di dalam rencana Tuhan untuk kita semua yang hidup di bumi ini, yang harus mempunyai panutan hidup, yang harus kita pegang sebagai contoh teladan untuk kita membesarkan atau mengikuti hidup kudus. Oleh sebab itu, masing-masing dari kita juga mempunyai keluarga, ataupun yang tidak berkeluarga, tapi
tujuannya semuanya sama ya. Jadi faktanya Bapa di surga mempercayakan putranya kepada orang tua Yesus yang di bumi ini, yang diberi nama Maria dan Yosef. Apa yang dapat kita pelajari dari fakta bahwa Yesus memiliki keluarga di bumi? Apa artinya bagi orang tua dan anak saat ini? Jadi, menurut cerita Yesus memiliki keluarga di bumi, itu telah kita ikuti ceritanya ya. Ya, kita sangat diberkati menerima cerita yang begitu lengkap dari Beata Catherine Emmerich tersebut. Sehingga saat ini kalau kita berbicara hal ini, kita sudah kembali kepada bayangan cerita yang telah kita lalui di hari-hari sebelumnya. Jadi sekarang kita pertanyakan kembali, apa artinya bagi orang tua dan anak saat ini? Apa fungsi kita sebagai orang tua dan apa fungsi anak-anak sebagai anak-anak? Dan apakah ada sesuatu tentang kehidupan rumah tangga, keluarga kudus yang bisa kita tiru? Kita sendiri semua bisa menjawabnya, saya pikir, karena kita telah melaluinya. Cara yang jelas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah dengan melihat lebih dekat pada keluarga tempat Yesus dibesarkan. Seperti apa di rumah keluarga Allah sendiri? Kita semua ingin mengetahuinya kan? Rahasia kehidupan dalam keluarga kudus dari Nazaret ini. Sekilas sulit untuk mengatakannya, ya, meskipun dua Injil, Matius dan Lukas, menggambarkan peristiwa seputar kelahiran Yesus, kitab suci hanya menawarkan satu anekdot tentang masa kecilnya. Ziarah keluarga ke Bait Suci Yerusalem itu tertulis di Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Sangat sedikit ya cerita itu. Untuk alasan ini, tahun-tahun pertumbuhan Yesus sering disebut sebagai kehidupan tersembunyi di Nazaret. Ya, kita nggak bisa dapat di begitu banyak cerita yang kurang jelas di dalam Alkitab, tidak dibahas sampai begitu detail, hanya poin-poin tertentunya. Jadi dikatakanlah sebagai kehidupan tersembunyi di Nazaret pada pertumbuhan Yesus ya. Jadi dalam hal ini kita lihat kembali banyak juga ya terjadi seperti pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab karena nggak ada yang jelas. Tapi kita bersyukur kita telah mendengarkan dan mengikuti cerita dari Catherine Emmerich tersebut. Jadi sekarang kita punya gambaran yang lebih jelas. Jadi kita cukup yakin bahwa Yesus menghabiskan masa kecilnya dengan kehidupan yang biasa saja, yang dibesarkan oleh Tante Joseph sebagai kepala keluarga dan ayah dari seorang Yahudi. Mereka sangat mempunyai tugas khusus bagaimana mendidik anak-anaknya di dalam keluarga Yahudi tersebut. Jadi dalam hal ini Yohanes memberitahukan kita juga bahwa dalam kitab Yohanes ya, bahwa Yesus melakukan mukjizat pertamanya ketika dia mengubah air menjadi anggur di Kana. Rupanya kemuliaan Putra Tunggal Allah sebagian besar tersembunyi selama 3 dekade pertama kehidupan duniawinya. Jadi saat mukjizat pertama terjadi ya saat di pesta perkawinan di Kanaan yang diikuti oleh bundanya
Jadi di situ terlihat ya karya pertama yang dimulai oleh Yesus. Jadi pertanyaannya tetap, apa yang dapat kita pelajari dari fakta bahwa Tuhan memasuki sejarah melalui keluarga? Tentunya kita dipanggil dalam beberapa cara untuk meniru kehidupan keluarga kudus. Terlebih tahun ini ya, sebagai tahun Santo Joseph. Semua orang ingin mengetahui bagaimana Santo Joseph memelihara, membesarkan Yesus, bagaimana caranya. Ternyata sangat sederhana sekali yang bisa kita lakukan juga oleh kita, setiap dari kita, dengan mengikuti teladannya Santo Joseph. Tetapi bagaimana kita bisa belajar dari apa yang tidak dapat kita lihat? Kita melihat kembali, menemukan kehidupan yang tersembunyi. Untungnya kita dapat melihat sekilas ke dalam kehidupan yang tersembunyi. Saat kita merenungkan sedikit lebih banyak bukti dari Alkitab, Katekismus merangkumnya seperti ini. Selama sebagian besar hidupnya Yesus berbagi kondisi sebagian besar manusia, kehidupan sehari-hari yang dihabiskan tanpa kebesaran yang nyata ya, kehidupan kerja manual, kehidupan religiusnya adalah sebagai seorang Yahudi yang taat pada hukum Allah. Hidup dalam komunitas. Itu ada di Katekismus Gereja Katolik nomor 531. Jadi hidupnya Yesus itu sebagian besar sebagai manusia, kehidupan sehari-hari yang dihabiskan tanpa kebesaran yang nyata, tanpa sesuatu yang nyata, kehidupan kerja manual ya. Jadi kehidupan religiusnya adalah sebagai seorang Yahudi yang taat pada hukum Allah. Taat pada hukum Allah. Itulah kuncinya. Hidup dalam komunitas. Ini menunjukkan beberapa garis refleksi. Yang paling jelas, keluarga suci memiliki kehidupan spiritual yang dalam. Nah, kehidupan spiritual yang dalam itu harus kita mulai sebagai kita ini sebagai pendoa ya. Kita merindukan kehidupan spiritual yang dalam. Nah, kitalah yang harus memulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Dari sana, setelah itu kita baru bisa membimbing orang-orang di sekitar kita, keluarga, anak-anak, orang tua, teman-teman, semuanya ya. Saat mereka membesarkan Yesus, Maria dan Yusuf memberikan teladan doa dan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kita juga di sini yang memegang peranan penting. Bagaimana kita memberikan teladan doa dan membimbing iman, percaya pada Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Ini pekerjaan terlihat mudah tapi berat kalau kita tidak memulainya dari dini, dari awal. Karena suatu komitmen itu sangat dibutuhkan dalam diri kita semua. Jadi kita harus ada komitmen dan memberi teladan yang baik di dalam keluarga sehingga orang-orang sekitar kita bisa melihat dan ingin menirunya. Jadi dalam hal ini kita harus mempunyai komitmen hidup dalam kekudusan. Masing-masing telah mendengar dan menerima rencana Tuhan melalui pesan malaikat. Jadi Kejadian
bagaimana ini semua itu adalah kejadian dari menerima malaikat yang datang menyampaikan pesan, sehingga di sana Santo Joseph, Bunda Maria sangat mengerti bahwa Allah Bapa di surga mengirim malaikatnya untuk menyampaikan pesan tersebut kepada mereka di dunia ini. Jadi mereka sangat begitu sederhana, tidak bertanya-tanya, tidak mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang sebagaimana kita manusia biasa pasti banyak pertanyaan. Bagaimana ini semua bisa? Dan kenapa kita yang dipilih? Itu semua akan muncul, tapi mereka sangat sederhana. Mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Jadi mereka hanya berjalan dengan bimbingan kuasa Roh Kudus. Itu taat dan sesuai dengan arahan dari Roh Kudus. Mereka juga mendalami kitab suci. Jadi mereka juga mempelajari kitab suci. Doa Maria Magnificat kaya akan kutipan perjanjian lama. Itu dari Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Jadi mereka itu rajin membaca kitab suci, berdoa, Magnificat. Kalau kita ingat kembali perjumpaan Bunda Maria dengan saudara sepupunya Elizabeth, bagaimana kerja mereka bermagnifikat, berdoa. Jadi kita dari cerita tersebut kita telah melihat kehidupan mereka tidak satu hari pun mereka lewatkan tanpa doa. Di mana mereka berada, mereka tidak bercerita hal-hal yang aneh-aneh atau membuat cerita yang membuang waktu, tapi mereka memberikan waktu khusus di dalam hal berdoa. Karena berdoa adalah suatu yang sangat dibutuhkan di dalam menjalin relasi pribadi kita kepada Tuhan. Jadi Joseph juga pasti sudah mengetahui kitab suci. Sebagai ayah Yahudi pada zamannya, ya, memiliki tanggung jawab utama untuk mengajar anak laki-laki tentang instruksi dan wahyu Tuhan kepada Israel. Sejak masa dewasa Yesus, kita dapat melihat sekilas kehidupan doa yang dia pelajari dari orang tuanya. Dia berdoa persembahan pagi bagi orang-orang Yahudi yang saleh. Dalam Markus 14 ayat 29 sampai 30. Dia berdoa secara spontan. Dia meluangkan waktu untuk berdoa sendiri. Namun, dia juga berdoa bersama teman-temannya di dalam komunitas. Yesus berpuasa dan menandai hari-hari suci. Ini semua dia bisa lakukan adalah karena adanya bimbingan dari Santo Joseph sebagai ayah seorang Yahudi yang taat dalam hukum gereja, ya. Saat itu mereka tuh sangat taat pada ini hukum di dalam Alkitab Perjanjian Lama, sehingga Joseph membawa semua hal berdoa ini ke dalam diri Yesus, di mana Yesus sangat taat mengikuti dan mempraktekkannya semuanya dengan baik. Yesus berpuasa dan menandai hari-hari suci. Dia pergi ke Yerusalem
untuk merayakan Paskah dan festival ziarah lainnya di tahun Yahudi. Jadi mereka menandai hari-hari besar dan mengikuti festival-festival ziarah, mengikuti perayaan-perayaan. Jadi kehidupan layaknya sebagai seorang Yahudi saat itu. Jadi mereka tetap hidup ada di dalam komunitas. Jadi kita semua harus selalu ada komunitas kita. Kita harus punya grup ya untuk berdoa, untuk sharing, untuk membagi, untuk sama-sama belajar. Semua kebiasaan ini mungkin dia peroleh dari kehidupan Semua kebiasaan ini pastilah dia peroleh dari kehidupan rumah tangganya di Nazaret. Jadi kita dapat menjadikannya proyek keluarga tahun ini ya, tahun Santo Joseph, untuk melihat dan membahas beberapa dari contoh Alkitab ya tentang Yesus dalam hal berdoa. Pekerjaan juga penting bagi keluarga Yesus. Joseph sebagai pencari nafkah keluarga terampil dalam perdagangan yang dia wariskan kepada Yesus. Di masa dewasa, Yesus tidak hanya disebut anak Yusuf, tetapi anak tukang kayu. Ada tertulis di Lukas bab 4 ayat 22 dan Matius bab 13 ayat 55. Gambar Joseph ya dan Yesus yang bekerja berdampingan dalam bengkel dan proyek konstruksi membuat pernyataan tentang martabat pentingnya pekerjaan tersebut. Pernah kan kita melihat bagaimana Santo Joseph dan Yesus bekerja di bengkel? Saya pernah melihat gambarnya. Berdua mereka bekerja. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana Santo Joseph membimbing Yesus di dalam pekerjaan sehari-harinya, di dalam pekerjaan untuk mencari nafkah kehidupan yang normalnya kita sebagai orang biasa di dalam hidup keluarga. Saya kira Yesus juga mengalami hidup yang sangat normal di dalam keluarga kudus. Jadi Santo Joseph juga sibuk memikirkan bagaimana mendapatkan penghasilan untuk membiayai keluarganya tersebut. Jadi saya kira kita semua juga melalui kehidupan yang sama. Mereka melalui kehidupan yang sama seperti kita juga sama seperti mereka. Sama-sama mencari pekerjaan untuk kita kerjakan dalam hidup sehari-hari. Itu juga menunjukkan bahwa mereka tahu sesuatu tentang kenyataan seperti kelelahan di tempat kerja, pelanggan yang cerewet, dan pembayaran yang terlambat. Jadi mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami di dalam hidup kita. Bisa dipastikan bahwa gaya hidup keluarga suci sangat sederhana. Maria dan Yusuf miskin ya. Mereka hidup sangat sederhana dan mereka itu miskin. Ingat dalam deskripsi Lukas tentang kelahiran Yesus di bab 2 ayat 1 sampai 24. Mereka harus memperhatikan pengeluaran mereka. Mereka harus punya perencanaan ya, tidak bisa sesuka-suka membelanjakan uang tersebut. Mereka harus memperhatikan kebutuhan yang sangat dibutuhkan untuk dipergunakan. Kita dapat menyimpulkan dari khotbah Yesus bahwa Maria, ibunya,
rajin dan hemat dalam mengurus rumah. Kita bisa lihat dari hasil-hasil khotbah yang Yesus berikan kepada orang-orang di sekitarnya. Mungkin dari teladannya, Yesus menggambar banyak cerita favoritnya. Ya, dia pasti mengikuti kehidupan dalam rumahnya. Lihat bagaimana ibunya merawat dan bagaimana mengolah, membesarkan, dan menyiapkan segala-galanya bagi keluarganya. Jadi ini yang menceritakan dalam cerita di dalam Injilnya ya. Seorang wanita menemukan kain yang tepat untuk menambal sepotong pakaian. Seorang wanita menyisihkan ragi untuk dipanggang besok. Jadi cerita kecil-kecil ini diceritakan di dalam perumpamaan dalam ceritanya Yesus ya. Jadi dia mengutip ini tentu ia melihat contoh dari hidup di dalam keluarganya, di dalam diri bundanya. Seorang janda yang menggeledah rumahnya untuk mencari kain yang hilang. Jadi biasa seperti kita, kerja keras, berjuang untuk membayar tagihan, melakukan perjalanan jauh, berdoa, dan devosi sederhana. Inilah yang diajarkan Injil yang sebenarnya tentang keluarga kudus. Ya, jika kita menekankan berbedanya kehidupan zaman dulu dengan saat ini, saya kira tidak ada perbedaan yang jelas, yang besar. Karena kehidupan itu berjalan normal dari dulu hingga saat ini. Kita semua disibukkan dalam hal kesibukan dalam merawat keluarga. Jika keluarga suci sangat berbeda dari kita akan bebas dari kewajiban kita untuk meniru mereka. Jadi jelas, kalau kehidupan mereka zaman dulu berbeda, kenapa kita harus mencontohi kehidupan keluarga kudus ini? Karena kehidupan mereka berbeda. Ternyata kehidupan mereka adalah sangat normal dan yang dilalui oleh kita semua juga yang harus kita lalui seperti mereka. Tetapi karena kitab suci dan katekismus benar, maka kita memiliki kewajiban untuk menguduskan rumah kita sebagai mana rumah mereka juga kudus. Jadi keluarga kudus itu kita harus mengikuti karena kitab suci dan katekismus telah menyatakan kebenaran dari kehidupan keluarga kudus ini. Maka kita memiliki kewajiban untuk menguduskan rumah kita sebagai rumah mereka juga suci. Jadi tahun baru sekarang ini ya adalah waktu yang ideal untuk mencapai tujuan ini dengan lebih serius dari sebelumnya. Jadi kita dari awal tahun ini kita telah bisa mempersiapkan diri kita dengan baik, bagaimana membuat keluarga kita hidup di dalam kekudusan. Pertimbangkan untuk membuat beberapa resolusi tahun baru ini untuk membantu keluarga kita mengembangkan kehidupan yang tersembunyi, yaitu kehidupan kudusnya sendiri. Jadikan rumah kita, ya, tempat rumah kita masing-masing, tempat berdoa. Hari-hari kita seharusnya tidak didominasi oleh devosi, tetapi kita harus melakukan beberapa doa keluarga rutin
selalu harus ada doa rutin seperti yang dilakukan keluarga kudus. Mereka berdoa dan mempelajari kitab suci, tetapi malah masih bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi hidup di dalam keseimbangan. Mereka berdoa, membaca kitab suci, memperdalam kitab suci, dan masih berhasil menyelesaikan pekerjaan mereka sehari-harinya. Jadi mereka membuat keseimbangan dalam kehidupan ya. Tentu kita ya dan keluarga kita juga sibuk sekali ya. Kita semua harus akui, kita sibuk semuanya. Tetapi jika kita dapat meluangkan waktu untuk sedikit menonton TV, mendengarkan radio, atau mengerjakan sesuatu hal yang membuang waktu ya, seperti contohnya menjelajahi, mencari, membaca website itu ya, atau ngobrol-ngobrol di WhatsApp, atau ngobrol di dalam, kita kan di dalam zaman sekarang ini sosial media begitu banyak ya cerita-cerita, terutama dalam grup-grup WhatsApp, begitu beramainya mereka dalam hal mengobrol-ngobrol. Jadi banyak sekali saya mempelajari hal itu, sangat menyita waktu kita. Saat kita membaca, saat kita akan memberikan mereka jawaban, saat kita menulis, itu semua membuang waktu cukup banyak, dan kita sebenarnya masih bisa mengerjakan hal-hal yang lain-lain yang lebih penting. Jadi kita harus bisa membatasi diri di dalam memilih pekerjaan-pekerjaan yang prioritas dalam hidup kita. Jadi yang tidak terlalu penting, juga kita tidak bisa mengatakan kita tidak mau mengetahui, boleh, tetapi jangan terlalu masuk ke dalam. Ada banyak cara untuk melakukan ini, dan kita harus mencari yang terbaik untuk bagian kita sendiri ya. Mulailah dengan sesuatu yang kecil dan mudah diatur, dan kemudian berikan diri kita waktu untuk tumbuh di dalamnya. Jadi kita mulai dari kita sendiri, berikan waktu untuk kita bertumbuh di dalamnya ya. Dalam keluarga kita harus ada gambar keluarga kudus. Kita harus bisa tatahkan, inilah keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Joseph. Tempatkan kelahiran Yesus ya, sepanjang tahun, di atas perapian atau di rak ya, di tempat yang mudah terlihat. Jadi Yesus yang lahir itu kita biarkan aja di sana supaya kita selalu mengerti Yesus hadir dari keluarga yang sangat sederhana, dan kita bisa meniru kehidupannya dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dan siapakah kita ini? Dari situ kita memulai belajar merefleksikan diri kita melalui hidup dari kehadiran Yesus. Gantung gambar atau kartu Natal ya yang sangat indah di suatu tempat di mana kita selalu bisa melihatnya setiap hari, atau pajang gambar keluarga kudus ini ya di rumah untuk sepanjang tahun. Jadi seperti foto kerabat kita yang tercinta, yang berbingkai, itu akan mengingatkan kita siapa mereka dan kenapa kita bisa selalu merindukan mereka karena terpampangnya foto mereka di sana. Sehingga keluarga kudus ini juga mempunyai arti tersendiri bagi kita. Karena kita melihat foto tersebut, kita selalu diingatkan untuk
hidup di dalam kekudusan, membawa keluarga kita hidup dalam kekudusan. Itu adalah tugas utama kita sebagai orang tua. Ya, jadi inilah cerita mengenai bagaimana kita hidup di dalam keluarga kudus, bagaimana kita meneladaninya, dan juga dari keluarga kudus juga mengajarkan kepada kita ada beberapa hal yang penting ya. Seperti kita ketahui, Tuhan sendiri ya telah memberikan putranya sendiri. Ia tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Bukankah dia juga akan memberikan kita semua hal bersamanya? Itu dalam Roma bab 8 ayat 32. Jadi Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma ya, di mana kita bisa melihat juga tema yang menonjol dengan jelas, misteri keayahan, kebapaan dari Allah Bapa. Dalam perikop Injil tersebut ya, Bapa yang kekal yang menampilkan dirinya kepada kita ketika dia menasihati kita dari awan bercahaya yang menyelimuti Yesus dan para rasul di atas gunung Transfigurasi. Masih ingat kan? Di dalam Markus bab 9 ayat 7. Ini adalah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Jadi, kita semua telah diminta oleh Allah Bapa yang telah memberikan putranya satu-satunya kepada kita. Dan pada saat di Gunung Transfigurasi tersebut, langsung Bapa berbicara yang didengar langsung oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka menyadari, tapi mereka tidak mengerti ya, apa maksudnya itu. Dan akhirnya bahwa Tuhan telah berbicara kepada mereka yang mengungkapkan dirinya dan misteri dari realitas terdalamnya. Dengarkanlah dia. Berarti kita semua harus mendengarkan Yesus karena dia adalah putra yang terkasih yang diutus Bapa kepada kita semua melalui keluarga kudus ini. Keluarga kudus dari Nazaret. Setelah kebangkitan, mereka dan para rasul lainnya akan mewartakan pesan yang menakjubkan kepada dunia di dalam anaknya yang berinkarnasi. Maka kita semua menerima berita gembira ini di semua negara di seluruh dunia oleh ke-12 rasul murid Yesus tersebut yang telah menjadi saksi dalam kehidupan Yesus. Allah telah menjangkau setiap orang sebagai Bapa yang penuh belas kasih. Di dalam dirinya setiap manusia dipeluk oleh Bapa yang kuat namun lembut. Bayangkan betapa Bapa mengasihi kita semua. Tidak henti-hentinya berusaha untuk membawa kita semua bisa kembali ke surga. Tapi kita semua diberi kebebasan memilih. Bagaimana bejatnya dunia saat ini. Dari zaman-zaman dahulu ya, ingat Sodom Gomora. Sampai hari ini semua kejadian masih tetap sama. Maka bagi yang bisa mendengar, dengarlah dengan baik. Bisa melihat, maka kita lihat dengan baik. Karena banyak sampai hari ini saya perhatikan, keadaan sekitar kita telah begitu buruknya, manusia-manusia masih banyak yang tidak bisa mengerti bahwa Tuhan sedang menunggu dan memanggil mereka kembali ke jalannya untuk pertobatan. Mereka punya mata, tapi mereka tidak bisa melihat.
Mereka punya telinga, tapi mereka tidak bisa peka untuk mendengar, untuk mengerti apa arti semuanya ini. Maka kita ini semua harus bersyukur dan berterima kasih karena kita mengerti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita semua untuk menyambut kedatangan yang kedua melalui Yesus Kerahiman Ilahi. Jadi pesan ini ditujukan kepada kita semua, para pendoa yang terkasih, dalam merefleksikan kembali kenyataan yang menghibur ini. Allah adalah Bapa, kita didukung oleh pelindung surgawi kita, yaitu Santo Joseph, seorang pengrajin seperti kita juga ya, seorang pria yang adil dan wali setia keluarga kudus. Kita memandangnya sebagai contoh ketekunan dan kejujuran dalam pekerjaan sehari-hari. Di dalam dia, khususnya kita mencari teladan iman dan ketaatan terus-menerus pada kehendak Bapa Surgawi. Jadi kita mencari, belajar, menjadi taat akan kehendak Bapa di Surgawi. Di sebelah Santo Joseph ya, kita menemukan putra Allah sendiri yang di bawah bimbingannya mempelajari perdagangan tukang kayu dan melapisinya sampai dia berusia 30 tahun. Lambang dari Injil pekerjaan. Jadi kita bisa kembali melihat peranan Santo Joseph selama 30 tahun. Saya kira semuanya telah mengikuti ceritanya dengan jelas ya dari kemarin-kemarin. Dengan demikian dalam kehidupan fana, Santo Joseph menjadi cerminan yang rendah hati dan rajin dari kebapaan ilahi yang akan diungkapkan kepada para rasul di Gunung Transfigurasi. Kristus adalah putra Bapa yang terkasih. Khususnya kata terkasih ini yang dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, mengangkat tabir sampai batas tertentu dari misteri keayahan ilahi. Memang hal ini memungkinkan kita untuk memahami kasih Bapa yang tidak terbatas bagi putra dan pada saat yang sama mengungkapkan kepada kita sengsaranya bagi manusia yang keselamatannya tidak ragu-ragu ia berikan kepada putra yang terkasih ini. Jadi kita diselamatkan dari kematian Yesus ya. Jadi sejak saat itu setiap manusia tahu bahwa di dalam Yesus, Sabda yang berinkarnasi, dia adalah objek dari kasih Bapa surgawi yang tak terbatas. Tuhan meminta Abraham untuk pengorbanan putranya. Ingat itu cerita dari kitab Kejadian bab 22 ayat 2. Ambillah anakmu, putra satu-satunya Ishak, yang kamu kasihi, dan pergilah ke tanah Moria, dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran di atas salah satu gunung yang akan ditunjuk oleh Tuhan. Dengan hati yang hancur, Abraham bersiap untuk menjalankan perintah Tuhan. Tetapi saat dia mengangkat pisau untuk mengorbankan putranya, Tuhan menghentikannya dan melalui seorang malaikat berkata kepadanya, ingat malaikat lagi, dalam kehidupan ini selalu malaikat sebagai messenger. Jangan taruh tanganmu pada anak itu atau lakukan apapun padanya. Karena sekarang aku tahu bahwa kamu takut akan Tuhan, melihat kamu tidak menahan anakmu, anak laki-laki satu-satunya dariku. Ya, cerita Abraham ini sama seperti Tuhan memberikan satu-satunya putranya kepada kita, yaitu Yesus. Di sini melalui peristiwa menjadi ayah manusia yang diuji secara dramatis,
menjadi ayah yang lain terungkap yang didasarkan pada iman. Justru melalui kesaksian iman yang luar biasa yang ditawarkan pada kesempatan itulah Abraham menerima janji dari banyak keturunan. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan memberkati diri mereka sendiri karena kamu telah mendengarkan suaraku. Kejadian bab 22 ayat 18. Melalui kepercayaan tanpa syarat pada firman Tuhan, Abraham menjadi ayah dari semua orang percaya. Jadi Allah Bapa tidak mengampuni anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dia untuk kita semua. Ya, di kitab Roma bab 8 ayat 32. Dengan kesediaannya untuk mengorbankan Ishak, Abraham memberi bayangan pengorbanan Kristus untuk keselamatan dunia. Pelaksanaan pengorbanan sebenarnya yang menyelamatkan Abraham akan terjadi dengan Yesus Kristus. Dialah yang memberitahu para rasul hal itu. Turun dari gunung transfigurasi, dia memerintahkan mereka untuk tidak memberitahu siapapun apa yang telah mereka lihat sampai anak manusia bangkit dari kematian. Jadi di sini dikatakan mereka menyimpan masalah itu untuk diri mereka sendiri, mempertanyakan apa arti bangkit dari antara orang mati. Di Markus bab 9 ayat 10. Jadi para murid menyadari bahwa Yesus adalah Mesias dan keselamatan dicapai di dalam dirinya. Tetapi mereka tidak mengerti mengapa dia berbicara tentang penderitaan dan kematian. Mereka tidak menerima bahwa cinta Tuhan dapat tersembunyi di balik salib. Namun, di mana manusia hanya melihat kematian, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dengan membangkitkan putranya. Di mana manusia mengucapkan kata-kata kutukan, Tuhan akan mengerjakan misteri keselamatan dan kasih-Nya bagi umat manusia. Ini adalah pelajaran yang harus kita pelajari kembali dan oleh setiap generasi Kristen. Setiap generasi, bahkan generasi kita sendiri, ini adalah alasan perjalanan pertobatan kita di saat khusus anugerah tahun ini sebagai tahun Santo Joseph. Jadi kita harus kuat dalam pengetahuan ini. Jadi kita sebagai para pekerja ya, kita dapat memberikan kekuatan baru dari ekspresi praktis pada nilai-nilai yang selalu menandai aktivitas kita. Kualitas semangat, inisiatif, peningkatan, keterampilan artistik, kebebasan, dan kerjasama. Hubungan yang benar antara teknologi dan lingkungan, pengabdian kepada keluarga, hubungan bertetangga yang baik. Jadi, kita harus budaya dari masa-masa lalu ya, budaya kerajinan tangan ya, seperti Santo Yusuf sebagai tukang kayu, telah menciptakan kesempatan besar untuk menyatukan orang dan mewariskan sintesis budaya dan keyakinan yang luar biasa kepada generasi berikutnya. Jadi misteri kehidupan di Nazaret, di mana Santo Joseph sebagai pelindung gereja dan pelindung kita, dan juga pelindung para buruh ya, adalah penjaga yang setia dan saksi yang bijaksana. Adalah ikon dari sintesis yang luar biasa dari kehidupan iman dan pekerjaan manusia, dari pertumbuhan pribadi dan komitmen untuk solidaritasnya. Jadi, kita harus mengikuti kehidupan dalam terang Injil ya, yang bersinar dalam pekerjaan kita sehari-hari.
kesempatan kita untuk bertemu Yesus, Yosef dan Maria, untuk memasuki rumah mereka dan melihat kehidupan keluarga sederhana ini di Nazaret, sehingga kita belajar banyak mengenai kehidupan keluarga tersebut. Jadi di sekolah luar biasa keluarga kudus, kita mempelajari realitas esensial kehidupan dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang apa artinya mengikuti Kristus. Keluarga Nazaret mengajar kita untuk mengatasi ketegangan yang tampak antara kehidupan aktif dan kontemplatif. Itu mengundang kita untuk bertumbuh dalam cinta akan kebenaran ilahi yang memancar dari kemanusiaan Kristus dan untuk melaksanakan dengan berani pelayanan yang menuntut untuk menjaga Kristus yang hadir dalam setiap pribadi manusia. Mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan Bunda Maria yang menyaksikan pemenuhan janji Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi ini semua tertulis. Jadi Bunda Maria menyaksikan semua bersama Joseph, suami yang murni. Semoga dia membantu kita, para pendoa, para pekerja yang terkasih, untuk terus mendengarkan Tuhan, menggabungkan doa dan pekerjaan. Ingat, labor et labor, doa dan pekerjaan, ora et labora ya. Semoga mereka mendukung kita dalam resolusi tahun Santo Joseph, kesetiaan Kristen yang diperbaharui, dan memastikan bahwa karya ciptaan dan pemeliharaan Tuhan dalam beberapa cara berlanjut melalui tangan kita. Semoga keluarga kudus, tempat pemahaman cinta, dan membantu kita melakukan tindakan solidaritas, kedamaian, dan pengampunan. Dengan cara ini, kita semua akan menjadi pembawa kasih yang tak terbatas dari Allah Bapa yang kaya akan belas kasih dan kebaikan bagi kita semua. Jadi inilah contoh dari hidup keluarga kudus yang akan kita praktekkan di dalam hidup kita, ke dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Untuk malam ini saya kembalikan kepada Ibu Pinawati.